Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat. Halo sahabat M-King dimanapun Anda berada, kami hadir pada kesempatan kali ini tentunya dalam Talk Show Indonesia Sehat. Nah, hari ini M-King akan mengajak Anda untuk menyimak satu topik, yaitu mengenai hipertensi. Oh, hipertensi. Apa hipertensi? Kalau di masyarakat kita ini sering dibilang darah tinggi, Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana darah tinggi ini? Ini juga sering dikaitkan dengan orang yang suka marah-marah. Oh, katanya itu karena darah tinggi. Apakah betul seperti itu? Kita simak dulu yang berikut ini. Hipertensi termasuk salah satu penyakit yang paling umum ditemukan di Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 menyebutkan bahwa 25,8% penduduk Indonesia umur di atas 18 tahun mengalami hipertensi, di mana tekanan darah sama atau lebih dari 140/90 mmHg. Tingginya angka ini sejalan dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menyebutkan bahwa 1 dari setiap 3 orang dewasa atau setara dengan 1 miliar penduduk dunia mengalami hipertensi. Penderita ini pun diprediksi akan bertambah menjadi 1,5 miliar pada tahun 2025. Nah, sahabat M-King, baru saja tadi kita saksikan tayangan yang membahas juga mengenai topik kita hipertensi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita ya, dan juga pengetahuan mengenai hipertensi atau darah tinggi tadi. Nah, baik, ini di studio saat ini juga sudah ada Dr. Ici yang akan mengajak kita mengenal lebih dalam mengenai hipertensi atau darah tinggi. Nah, bagaimana catatan Dr. Ici mengenai hipertensi atau darah tinggi ini, Dok? Ya, terkait dengan darah tinggi menurut GNC7 di mana tekanan darahnya lebih dari 140/90. Dan ketika kita mengecek tensi, macam-macam kadar tensinya. Ada yang 120, ada yang misalnya 120/70, 120/80. Nah, kategori normalnya adalah di 120/80. Yang terkadang kita suka bingung antara saya dapat penyakit darah tingginya ini dari mana. Salah satunya memang dikarenakan oleh proses idiopatik ya, atau tidak diketahui, karena si hipertensi ini yang pertama dia kategorinya ada yang esensial atau yang primer ya, yang ini kita sebut dengan idiopatik ya, jadi penyebabnya nggak diketahui. Kemudian juga ada yang hipertensi sekunder, ini biasanya diakibatkan oleh penyakit yang lain, dan tentunya faktor resiko daripada orang tua atau keluarga kita ada yang kena darah tinggi, ini juga punya andil yang cukup banyak juga karena proses menurunnya penyakit tersebut atau yang kita sebut dengan genetik. Oke, nah ini dokter, ada juga di masyarakat kita sering mengkait-kaitkan ini, Dok. Kalau orang yang suka marah, sering emosi, itu katanya itu adalah darah tinggi. Ini apakah ada hubungannya begitu, Dokter Ici? Ya, terkait dengan darah tinggi habis marah-marah, atau misalnya kita habis berjalan, habis berlari, ataupun kita lagi posisinya berdebar, cemas gitu ya, ini juga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Tetapi ketika memang kita tidak ada riwayat darah tinggi, nanti tubuh kita akan menormalkan kembali tensi kita. Oke, jadi ini sebenarnya untuk darah tinggi atau hipertensi ini lebih ke arah gaya hidup ya, dan juga pola makan, dan juga tadi ya ada faktor genetik juga tadi ya, dokter ya. Bukan berarti orang yang sering emosi karena dia darah tinggi gitu ya, Dok ya. Ya, tadi penyebabnya ada yang karena proses idiopatik yang dia dari hipertensi yang esensial atau yang primer. Kemudian yang kedua ada yang hipertensi sekunder, ini yang biasanya disebabkan oleh penyakit lain. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengontrol ya darah tinggi atau hipertensi ini dengan jamu tetes M-King kita?
Baik, kita akan panggilkan rekan kita, ada produk spesialis kita di kesempatan hari ini yang sudah hadir di studio. Apa kabarnya nih, Bung Pande? Iya, baik Bung Hasan. Ya. Nah, ini tadi Bung Pande ya, sebelumnya tadi Dokter Ricci juga sudah membahas mengenai hipertensi yang menjadi topik bahasan kita hari ini ya. Kalau masyarakat ini lebih mengenal dengan darah tinggi. Nah, bagaimana Bung Pande untuk kita bisa membantu untuk meredam dari darah tinggi ini tadi atau penyakit hipertensi ini dengan jamu tetes M-King ini, Bung? Ya, baik Bung Hasan. Memang kita sering mendengar bahwa hipertensi ini sering sangat dikaitkan dengan pengobatan untuk medis. Namun sebenarnya dengan herbal kita juga mempunyai beberapa macam herbal yang secara tradisional dan sudah terbukti secara empiris memang mempunyai khasiat untuk menangani ataupun menurunkan yang namanya hipertensi. Jadi tidak mesti harus dengan menggunakan metode konvensional ataupun dengan menggunakan obat-obatan kimia. Herbal apa yang bisa mengatasinya? Tentu kita sudah mempunyai beberapa macam herbal, termasuk salah satunya adalah Moringa oleifera atau yang sering kita kenal dengan daun kelor. Daun kelor di mana di sana ada beta sitosterol, mempunyai kemampuan untuk menurunkan kolesterol yang notabene juga berperan dalam peningkatan hipertensi ataupun tekanan darah kita. Selain itu ada juga bunga sebenarnya Bung Hasan yang cukup cantik. Baik. Ada bunga rosella, warnanya merah ya. Baik. Itu juga salah satu herbal yang secara tradisional juga bisa menurunkan hipertensi. Nah, untungnya Bung Hasan, di M-King ataupun di jamu tetes M-King, baik Moringa oleifera kelor ataupun rosella ini menjadi bahan yang ada di sana. Dan ini diproses secara ekstrak dan konsumsinya sangat gampang, tinggal teteskan 3 kali 15 tetes per hari. Nah, ini baik. Terima kasih untuk penjelasannya Bung Pande. Baik, Bapak Ibu sahabat M-King, kami akan ajak Anda untuk menyimak pengalaman dari Ibu Suwana yang sudah mencoba jamu tetes M-King ini. Selamat pagi sahabat M-King semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya. Bahagia sekali rasanya saya kembali bisa berkeliling untuk mengunjungi rumah konsumen keluarga sehat M-King yang sudah bisa merasakan manfaatnya. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan dengan Ibu siapa, alamatnya di mana? Ibu Suwana. Alamatnya Dusun Sanggrahan, Dinas Rumbio, Kecamatan Suko, Mojokerto. Dulu sebelum minum jamu tetes M-King, panjenengan ini sakit apa Ibu? Monggo. Namun darah tinggi. Darah tinggi mawon. Iya. Nah, sekarang ini kan sudah konsumsi M-King sudah habis berapa botol Ibu? 3. Sudah habis 3 botol. Yang dirasakan sekarang apa setelah konsumsi M-King ini Bu? Ya enak sudah, makannya ya enak. Enak. Ya. Sampai berapa Ibu tensi darahnya waktu tekanan darah tinggi itu? 170, 160, terus terakhir itu 130/90. Yang terakhir Ibu dari saya, adakah pesan ini untuk masyarakat sekitar yang belum mengkonsumsi M-King ini bagaimana Ibu? Ya, seluruh kawan-kawan, teman-teman saya yang sakit, yang dekat sama saya darah tinggi atau lindungi darah tinggi, ya monggo konsumsi M-King. Paru, jantung, darah tinggi mbak, kolesterol, asam urat. Botol pertama 15 tetes. Tangan kula ini betul sakit gerak. Terus kali ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Rapane mun sakit melampah belas. Dijunjung niku. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M-King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo, beli 1 botol M-King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 2 botol M-King, gratis 1 kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 3 botol M-King, gratis 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.
Sahabat M King, pada kesempatan kali ini kami juga akan ajak Anda untuk menyimak satu bahasan ya yang paling sering ya disampaikan ke meja redaksi kami. Apa itu? Masalah kesemutan. Ayo siapa Bapak Ibu Saudara yang sering merasakan kesemutan? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kesemutan? Atau jangan-jangan di tempat kita memang lagi banyak semutnya? Untuk itu kami ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang satu ini. Pasti banyak dari kita sangat sering mengalami fenomena yang bernama kesemutan. Tapi seperti yang ditanyakan Ovan ini, kenapa sebenarnya kita bisa kesemutan dan apakah ada hubungannya dengan semut? Dalam dunia medis, sensasi kesemutan yang kita alami sehari-hari ini disebut sebagai parestesia. Jadi pendeknya, tubuh kita ini memiliki jaringan saraf yang tugasnya menyampaikan informasi antara otak dan seluruh bagian tubuh. Lalu kesemutan itu terjadi singkatnya karena adanya tekanan yang menghalangi suplai darah kita ke suatu bagian saraf, sehingga menghambat saraf tersebut untuk bekerja. Contohnya, kita menaruh suatu benda yang sangat berat di atas tangan kita. Saat terjadi pendindihan ini, jaringan saraf kita berhenti mengirimkan informasi menuju otak. Dan juga sebaliknya, di mana saraf kita tidak mendapatkan aliran oksigen dari hati. Akibatnya, saat tindihan beban dilepaskan, jaringan saraf kita yang tertekan ini langsung menembakkan informasi secara banyak dari dan menuju otak. Sehingga terjadilah sensasi seperti dikerubungi semut yang kita sebut sebagai kesemutan. Kesemutan atau bahasa kerennya parestesia berasal dari bahasa Yunani yang artinya persepsi yang menyimpang. Tetapi meskipun sering terjadi, parestesia tidak dapat diremehkan begitu saja. Parestesia yang berlangsung sering dan lama dapat menandakan bahwa kita mungkin sedang mengidap penyakit berat seperti diabetes, gagal jantung, tumor, hingga stroke. Jadi intinya kita tahu sekarang bahwa kesemutan itu tidak ada kaitannya dengan keberadaan semut dalam tubuh kita. Jadi jangan salahkan semut dan salahkan saja yang lain untuk hal ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Di studio kita sudah hadir Dr. Ici. Oke, apa kabar nih Dr. Ici? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Nah ini Dr. Ici ini juga soal kesemutan ini adalah satu keluhan yang paling sering disampaikan juga di meja redaksi kami, dokter. Ya. Bisa dijelaskan, dok? Ini apa yang terjadi, dok, sebenarnya dengan kesemutan ini tadi, dokter? Iya, terkait dengan kesemutan biasanya ada rasa atau sensasi di mana kita merasakan seperti ditusuk jarum atau kita mati rasa dalam jangka waktu yang sebentar. Dan ini memang biasanya diakibatkan salah satunya karena penekanan pada saraf tertentu ataupun sirkulasi darah kita sedang tidak lancar. Dan memang sifatnya ini ada yang kesemutannya sementara, ada kesemutannya yang memang dia berkepanjangan. Untuk sementara tadi misalnya kita lagi tertidur nih ya, lagi tidur kemudian nggak sengaja tangan kita tertindih oleh badan kita sendiri, di mana di situ ada penekanan pada saraf-saraf tertentu di tubuh kita. Akhirnya terasalah tadi kesemutan, ada rasa sensasi seperti ditusuk jarum bahkan sampai ke arah mati rasa tadi. Bagaimana untuk kesemutan yang berkepanjangan? Salah satunya bisa dikarenakan oleh kekurangan vitamin B12. Kemudian bisa karena efek obat-obatan atau memang kita memiliki satu riwayat penyakit yang lain. Dan yang paling sering juga dirasakan adalah salah satunya adalah saraf kejepit. Ketika kita memiliki satu penyakit saraf kejepit, ini juga bisa mengakibatkan kita terasa kesemutan bahkan sampai baal atau mati rasa tadi. Baik, Dokter Ici, lalu bagaimana dengan yang punya masalah diabetes atau kencing manis ini? Ini yang juga kerap melaporkan sering merasakan sensasi kesemutan tadi, Dokter Ici. Iya, kalau untuk diabetes sendiri kan sebetulnya dia permasalahannya atau penyakitnya ke arah gangguan metabolik ya. Tetapi memang dia memiliki beberapa komplikasi dan salah satunya bisa terjadi yang kita sebut dengan neuropati. Neuropati di mana di situ
itu saraf-sarafnya terganggu, akhirnya bisa merasakan kesemutan, bahkan sampai ke mati rasa dan baal tadi. Ya, dan diabetes ini kan memang dia komplikasinya banyak, dan salah satunya adalah yang kita sebut dengan neuropati, di mana saraf-saraf tepinya ini yang terkena satu masalah karena efek si diabetesnya tadi. Dan tentu ini pertama-tama mungkin kita bisa merasakan yang namanya kesemutan, bahkan sampai baal atau mati rasa. Jadi ketika kita mengalami satu luka di kaki ya, ini kadang-kadang kita nggak kerasa. Ketika lukanya sudah semakin meluas, semakin dalam, kemudian juga apalagi ditambah dengan infeksi, tentu ini beresiko kepada pasien-pasien diabetes. Itu tadi kita sudah simak pemaparan dari Dr. Ici mengenai kesemutan ya, dan juga hubungannya dengan diabetes atau kencing manis. Nah, di studio sudah ada juga rekan kita, produk spesialisnya M-King ini, ada Bung Pande. Nih, bagaimana nih Bung Pande nih untuk jamu tetes M-King kita ini bisa membantu untuk mengatasi masalah kesemutan dan diabetes tadi nih Bung Pande? Ya, resiko ketika kita mengalami diabetes ini juga bisa mengakibatkan kita kesemutan. Nah, tentu untuk mengatasi kesemutannya harus kita atasi diabetesnya. Nah, untungnya nih Bapak Ibu, diabetes ternyata bisa kita kurangi, ataupun gula darah kita bisa kita turunkan dengan konsumsi herbal-herbal yang sudah ada. Termasuk tentu salah satunya adalah Moringa oleifera ataupun yang lebih kita kenal dengan daun kelor. Nah, ini daun kelor ada di jamu tetes kita di M-King. Selain itu tentunya di M-King dengan Moringa oleifera tadi juga sangat kaya dengan berbagai macam vitamin dan mineral. Salah satunya ini adalah kalium. Kalium kita tahu fungsinya juga bisa menguatkan saraf kita, yang tentu sangat baik dalam menekan terjadinya kesemutan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang ayo kita konsumsi M-King-nya 3 kali 15 tetes per hari. Baik, jadi ini jamu tetes M-King ini sangat baik untuk diberikan juga kepada saudara-saudara kita yang punya masalah dengan diabetes, yang punya masalah dengan kesemutan tadi, ya, boleh ya Bung? Betul. Kami ajak Anda untuk menuju ke Tulungagung untuk mendengarkan dari Ibu Rita di sana ya, yang akan menceritakan pengalamannya dalam mengkonsumsi jamu tetes M-King. Apa kabar para pemirsa dan juga pendengar? Karin dan juga tim Mobil Sehat M-King kembali kita berkunjung ke rumah-rumah konsumen dari M-King ya, yang sudah membuktikan bagaimana wasilah M-King bisa mengobati sakit beliau. Di sampingnya Karin, kali ini langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan nama siapa Ibu dan juga alamat lengkap? Ibu Rita, alamat Sentulan, Mangurejo Sentulan. Yang jenengan keluhkan itu apa itu di usia 35 tahun ini? Keringgingan sama kolesterol, kebanyakan makan lemak mungkin, sama boyok tapi udah sembuh. Itu jenengan derita sudah berapa lama? Udah lama Mbak, itu mulai kerja sudah merasakan. Berarti sudah hampir kurang lebih 6 tahun begitu ya. Ketika kambuh ngoten dos pundi rasanya? Kolesterol ketika tinggi itu rasanya di badan? Kolesterol itu keringgingan, rasanya keringing ya. Ngantuk. Yang sini nih rasanya berat, ngantuk. Enggak sakit tapi cuma berat rasanya. Jenengan hari ini mengkonsumsi M-King? Iya. Hampir 4 botol, mau 5. Hampir 4 botol dan mau 5, luar biasa ya ternyata. Tapi alhamdulillah enak, sudah enggak pernah keringin. Kalau keringin itu pegang sesuatu kan enggak enak toh Mbak. Sekarang enggak, alhamdulillah ya. Ini sudah ya enggak, sudah sembuh. Alhamdulillah. Paru-paru, jantung, darah tinggi Mbak, kolesterol asam urat. Botol pertama 15 tetes. Tangan kula niku mboten saged gerak. Terus kali ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Bapaknya mau sakit melampah belas. Dijunjung niku. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M-King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo
Beli 1 botol M-King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 2 botol M-King, gratis 1 kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 3 botol M-King, gratis 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Sahabat M-King, hingga saat ini virus COVID-19 masih mengintai kita semua. Tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Baik tua, muda, semuanya bisa terpapar virus COVID-19 ini. Dan sampai saat ini pun, angka penularan dan angka kematian yang diakibatkan oleh virus COVID ini terus bertambah. Baik, Dr. Ricci, bagaimana dok? Caranya kita bisa berhadapan dengan virus COVID-19 ini, terutama buat saudara-saudara kita yang sudah memiliki penyakit bawaan, dokter? Ya, sebetulnya terkait dengan COVID ini bukan hanya saudara-saudara kita aja yang punya komorbid yang harus lebih waspada. Seharusnya ya dari segenap kalangan dari kita semua yang memang tetap masih fight, berjuang, melawan daripada si COVID ini, karena memang di sekitar kita loh COVID ini. Dan tentunya kita bisa salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh ya, dan juga kita tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan kemudian yang memiliki faktor-faktor riwayat komorbid yang tadi, yang punya penyakit sebelumnya, tetap harus dikontrol penyakitnya supaya penyakitnya ini dalam kategori yang baik, dalam tanda kutip yang terkontrol tadi. Baik, jadi penting ya buat masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, baik itu yang sudah punya penyakit bawaan ataupun juga kita semuanya nih berarti ini dokter. Ya, memang seharusnya ya kita semua yang menjaga, nggak ada keterbatasan usia, jenis kelamin ataupun faktor komorbid tadi ya. Ini ya wajib kita semua mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri dengan baik, salah satunya tidak berkerumun ya, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, pakai masker, cuci tangan. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, sahabat M-King, saat ini vaksin COVID-19 seperti kita sudah ketahui juga sudah tiba di Indonesia. Nah, lalu bagaimana manfaat vaksin ini buat masyarakat kita untuk meredam lajunya dari sebaran virus COVID-19? Bagaimana Dr. Ricci melihat hal ini? Ya, terkait dengan vaksin memang kita sudah ada yang datang ya sampai di Indonesia, yang memang sudah ada juga dari kita yang mendapatkan vaksin. Kemudian fungsinya apa sih vaksin ini untuk tubuh kita? Jadi nanti saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita ini sudah bisa mengenali, oh ini si virus SARS-CoV-2. Berarti kalau sudah ada virus SARS-CoV-2, saya harus membentuk antibodi yang sesuai atau membentuk satu sistem imun yang sesuai dengan si virus COVID ini. Jadi kalau kita itu ada yang namanya sistem imun seperti lock and key ya, dimana seperti kunci dan gembok, betul-betul yang harus spesifik banget supaya tubuh kita ini tetap terlindungi dengan baik, dan salah satunya bisa kita pakai dengan vaksin. Nah, ini ngomong-ngomong ini kan untuk vaksin sendiri diprioritaskan kepada tenaga medis ya. Ya. Ini ngomong-ngomong Dokter Ricci sudah divaksin ini? Oh, saya sudah. Udah menerima ya, alhamdulillah. Baik. Nah, sahabat M-King, lalu bagaimana pandangan ahli epidemiologi mengenai keberadaan virus COVID-19 ini? Kami ajak Anda penjelasan dari Dr. Miko, pakar epidemiolog dari Universitas Indonesia. Jadi vaksin mulai ada di negara kita itu Desember 2020. Itu baru 20 juta dosis. 20 juta dosis. Jadi baru 20 juta orang yang bisa disuntik, begitu. Nah, terutama adalah tenaga kesehatan. Kemudian ratusan juta itu ada pada bulan Juni 2021, begitu. Itu baru 100 juta dosis. Kemudian 200 juta dosis itu ada pada bulan Desember tahun 2021, begitu. Jadi tapi permasalahannya sekarang pada saat menunggu vaksin. Nah, sampai Juni 2021 pelayanan kesehatan kita mampu nggak menampung tadi ya Dr. Iji menanyakan, menampung kasus yang berat dan sedang pada pelayanan kesehatan yang tersedia di
DKI Jakarta yang hampir penuh gitu, yang sekarang sudah posisinya kurang dari 20%, juga di Jawa Timur yang juga hampir penuh begitu, bahkan banyak tenaga kesehatan yang meninggal begitu. Jadi kalau yang beratnya ini yang akan menjadi hambatan ke Indonesia ke depan dari sampai Desember sampai Juni 2021. Mudah-mudahan ini dipersiapkan oleh pemerintah, jangan sampai banyak lagi yang meninggal begitu. Sampai Juni 2021 apa yang kita harus lakukan, karena masyarakatnya sudah tidak peduli. Dia tahu tapi tidak peduli. Jadi bayangkan saja kalau masyarakatnya tahu tapi tidak peduli lagi karena dia udah bosan, sudah COVID kena, udahlah begitu. Jadi nah itu yang kita takutkan sampai Juni 2021. Hari ke-7 saya periksa, leukosit saya mulai turun, sel darah putih. Itu kan khas virus tuh. Setelah 2 hari kemudian makin memberat. Ya, keluhannya makin memberat, sering menggigil, napas terasa berat, Pak. Setelah di ronsen, betul ada bercak-bercak pneumonia. Gejala makin memberat, saya dianjurkan untuk rujuk gitu, Pak. Rumah sakit penuh semua yang ada di Wisma Atlet. Iya, saya dirujuk ke sana. Sampai beberapa hari kemudian napas saya itu terasa berat sampai sesak ya istilahnya. Sempat saya ukur saturasi oksigen saya itu di bawah 95 ya, sempat sekitar 80-an. Saya sempat pakai sungkup istilahnya untuk menaikkan kadar oksigen saya ya. Sempat sampai segitunya ya. Sempat saya pikir udah kemungkinan terjelek waktu itu ya. Sempat saya hubungi keluarga, istri sudah menangis istilahnya kan. Karena corona pada saat itu kesannya memang banyak petugas medis yang sudah berguguran. Demikian tadi sudah kita simak bersama penjelasan dari ahli mengenai wabah COVID-19 ini. Nah, di studio sudah ada produk spesialis M-King, kita ada Bung Pandi juga yang akan menjelaskan bagaimana peran jamu tetes M-King bisa membantu kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Silakan Bung Pandi. Ya, COVID-19 memang sampai saat ini menjadi ancaman bagi kita. Meski vaksin sudah ada di Indonesia, bahkan sudah disuntikan ke beberapa orang yang sudah mendapatkan vaksinasi, namun satu hal yang harus kita ingat bahwa COVID-19 masih tetap ancaman untuk kita semua. Oleh karena itu, selain menerapkan protokol kesehatan 3M, kita juga harus tetap meningkatkan daya tahan tubuh kita. Meningkatkan daya tahan tubuh tentu tidak gampang. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pola hidup sehat harus tetap kita jalankan. Baik itu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Dan satu lagi, jangan lupa peran jamu tetes ataupun konsumsi jamu ini menjadi sangat penting. Karena apa? Dengan konsumsi jamu, tubuh kita akan semakin kuat, daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat. Nah, disinilah bagaimana peran jamu tetes M-King akan sangat baik. Jamu tetes M-King merupakan jamu yang terbuat dari 100% bahan-bahan alami. Ada moringa aloe vera atau kelor, ada mengkudu, rosella, dan juga temulawak. Nah, ketika ini kita konsumsi secara teratur, maka nutrisi yang ada di dalam jamu tetes M-King akan membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Paru-paru, jantung, darah tinggi, Mbak. Kolesterol asam urat. Botol pertama 15 tetes. Tangan kula ini betul sakit gerak. Terus kali ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Tapi ini mau sakit melampah belas. Dijunjung niku. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M-King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo, beli 1 botol M-King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 2 botol M-King, gratis 1 kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 3 botol M-King,
gratis 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer, dan Freshly Aromaterapi. Info dan pemesanan MK, rajanya jamu tetes Indonesia. Demikian Talk Show Indonesia Sehat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi perhatian kita semua, apalagi di tengah kepungan virus COVID-19. Saya Hasan DJ mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Minum jamu tetes M King, karena M King sehat, berkhasiat, dahsyat. Baru saja Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat. Sampai jumpa di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya.